Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, baginda ajak kalau pergi kubur nak buat apa? Depa kata, depa ni tak tulis nak pergi kubur ni, pelih ni nak baca Fatihah ke Yasin ke. Kita tak mau bincang yang tu apa nak baca. Maka bacalah hatinya Al-Quran. Oh Yasin. 30 juz 114 surat tu. Mana hatinya? Wa qalbul Quran ya Yasin. Itulah mengapa kalau kita ziarah kubur membaca Quran surat Yasin. Baca Quran atas kubur. Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mer TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya semoga baik-baik saja. Dan seperti biasa, jom kita mengaji kepada dua ustadz di Malaysia dan Indonesia. Ada Dr. Maza dan juga ada Ustadz Abdul Somad. Daripada Anda semuanya pasti tahulah siapa Ustadz Abdul Somad. Karena beliau ini sering tazkirah ke Malaysia. Ketika sampai ke Malaysia tuh benar-benar dikawal. Berbeda dibandingkan di Indonesia. Beliau terkadang dieksekusi atau dibatasi ceramahnya, tapi kalau di Malaysia, masya Allah luar biasa, sangat-sangat dihormati. Ini di program ngaji kali ini kita membahas sama-sama berkaitan dengan ziarah kubur, baca Yasin di atas kubur dan sebagainya. Ini sangat menarik sekali dan bisa menjadi sebuah pelajaran sih buat kita. Oke, seperti biasa sebelum kita mengaji kepada dua ustadz kali ini, saya Mer TV ingin mengajak Anda semuanya, khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini, untuk selalu dan terus selalu istiqomah membiasakan diri berselawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaatnya juga kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita simak bersama-sama. Let's go. 3. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, baginda ajak kalau pergi kubur nak buat apa? Depa kata, depa ni tak tulis nak pergi kubur ni, pelih ni nak baca Fatihah ke Yasin ke. Kita tak mau bincang yang tu apa nak baca ke apa. Itu urusan apa lah. Tapi hak Nabi habaq lah kita baca. Tahu. Hak Nabi habaq. Nabi habaq dalam hadis. Nabi ajak kita bagi salam. Assalamualaikum dar qaumi mu'minin. Qaumi mu'minin. Yani assalamualaikum ya ahla dari qaumi mu'minin. Assalamualaikum dar qaumi mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Maaf ya. As'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Ataupun kalau kita seorang, li wa lakum as'alullah li wa lakum al-afiyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum dar qaumi mu'minin. Assalamualaikum wahai ahli negeri kaum yang beriman. Oh, negeri Wa kaum. inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan mengikuti kamu. Ni sekarang kamu pergi, ni kami pula lah mari kubur kan. Waktu kubur mengingatkan kita pada akhirat. Lepas tu Nabi sebut apa lagi? As'alullaha li wa lakum al-afiyah. Aku minta kepada Allah untuk aku dan untuk kamu keafiatan, kesejahteraan. Kita afiat di dunia, juga afiat di akhirat. Supaya Allah selamatkan mereka ni juga. Ataupun Allah bagi kesejahteraan kerana mereka ada kehidupan mereka di kubur itu. Kita doa pagi-pagi. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunyaya wal akhirah. Allah, ya Allah, aku pohon padamu keafiatan pada dunia dan akhirat. Pada agamaku, pada duniaku. Fi mali wa ahli, pada hartaku, pada kaum keluargaku. Kita doa afiat. Kita pergi kubur, kita doa afiat untuk orang kubur. Al-Hafiz Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah
dia menyatakan bahawasanya bila kita pergi kubur dan kita panggil Assalamualaikum ahlad diyar ataupun dar qaumi mu'minin. Oh, begitu caranya ya ziarah kubur. Dengar tak? Orang kubur dengar tak? Dengar. Kalau tak dengar nak bagi salam apa? Kata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Qayyim, Allah tak suruh kita bagi salam pada kayu dan batu. Dia suruh kita bagi salam. Siapa dengar? Dalam hadis Abu Daud dia kata, in kana ya'rifu fi dunya, jika sekiranya dia tahu, dia kenal orang tu, oh dia kata hadza fulan, orang ni aku kenal ni. Oh ni anak saudara aku ni. Oh ni anak aku ni. Saya satu kehidupan barzakh. Satu kehidupan sebelum sampai kepada hakik kehidupan yang satu lagi di akhirat. Sebab tu kita tak duduk atas kubur. Bagi menghormati tuan punya kubur yang merupakan orang Muslim, walaupun dia sudah mati, kita tak maki orang mati. Tak, la tasubbul mautakum, jangan kamu maki orang mati dengan kamu. Larang, tak boleh ya teman-teman Dia ya. telah pergi ke satu alam. Dia tunggu transition daripada situ nak di sini dengan kehidupan. Ada lagi satu alam yang kita sebut Allahumma inni a'udzubika min azabi min azabil qabr. Ya Allah, Min azabil qabr. minta lindung daripadamu daripada azab kubur. Sebab tu kita lihat kubur sunyi. Demikian sifat kubur. Ada orang mari jumpa saya, nak cadang supaya kubur-kubur di Perlis ni dibubuh rumput kapet, bagi elok sikit supaya orang kubur rasa selesa. Dia bukan kehidupan itu. Bubuh kipas kat atas aircon bagi duk sejuk bawah, dah. Kalau boleh duk tuang air atas kubur orang bawah jadi sejuk, kita tuang sehari 3-4 tung sejuk dah. Bukan itu. Itu dunia barzakh, alam yang lain yang tidak seperti yang ada dalam kehidupan dunia ini. Salah berarti ya. Artinya salah berarti ya kalau kita tanam pokok, tanam rumput di atas kubur itu salah. Dan itu tidak ada hukumnya dalam Islam, kata Dr. Mazah. Oke, kita lanjut. Yang hanya boleh menyelamatkan mereka ialah doa kita. Ya, jelas. Bolehkah membaca Yasin di pemakaman, Pak Ustaz? Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Dia mengutip pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Seelok-eloknya, sarancak-rancaknya dikhatamkan sakhatam Quran, bukan surat ya, Yasin. sakhatam Quran. Wow. Saya tak bisa membacakan sakhatam Quran di makam emak saya karena makamnya di Sumatera Utara. Saya mau pergi, saya membaca di rumah. Di makam saya minta ada orang membacakan sekhatam di makam almarhumah emak saya, mengamalkan fatwa Imam Syafi'i yang seelok-eloknya dikhatamkan di kubur itu sekhatam. Kalau tak sanggup sekhatam, maka bacalah hatinya Al-Quran. Oh Yasin. 30 juz 114 surat tuh. Mana hatinya? Wa qalbul Quran ya Yasin. Itulah mengapa kalau kita ziarah kubur membaca hati Quran surat Yasin. Ada 3 hati. Yang pertama qalbul Quran, yang kedua qalbul lail, yang ketiga qalbud da'i. Qalbul Quran, hatinya Quran, Yasin. Yasin. Qalbul lail, hatinya malam, sepertiga malam, jam 2. Qalbud da'i, hati orang yang berdoa ketika tahajud. Berjumpa 3 hati. Hati Quran, hati malam, hati manusia. Maka kata Imam Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, mungkin terkabul doa kalau ketemu 3 hati. Maka bacalah surat Yasin pada saat tahajud. Tapi sulit teman. Habis itu berdoa kepada Allah. Apa kata Imam Ibnu Katsir tentang surat Yasin?
ma quri'a fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan kepada perkara yang sulit, yang susah, dimudahkan Allah. Maka kalau saya ziarah kubur, saya baca Yasin, Al-Fatihah, Qul Huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi mafis 3 ayat, habis itu tahlil afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, habis itu hadiahkan pahalanya. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan nang ku baca iko kepada almarhumah ama, almarhum ayah, atuk nenek, muslimin muslimat yang ada di makam ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum sampai habis. Itulah yang saya ajarkan ke anak saya, ke keponakan saya. Saya kalau balik ke kampung ziarah, saya bawa anak keponakan, saya baca, saya kasih tahu, aku membawa kau ke omak ayahku. Nanti kalau aku mati, buat pula macam yang ku buat ini. Bawa anak bini kau ke kubur aku. Paham? Yo. Oh, jelas teman-teman ya apa yang dijelaskan oleh Dr. Ustadz Abdul Somad tentunya. Ziarah kubur itu baca hati Quran, ya ini Yasin. Terlebih dahulu Yasin, Fatihah, An-Nas, Qulhu 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Terus pangkal Al-Baqarah 1 kali, ayat kursi 1 kali, terakhir daripada surah Al-Baqarah 1 kali baru tahlil dan hadiahkan doa. Itu. Tapi hal itu tidak sepakat dengan Dr. Maza. Dr. Maza tidak menganjurkan dengan dalil-dalilnya atau hujah-hujah kuatnya menziarah kubur dengan cara membaca surah Yasin di atas kubur. Tidak menganjurkan Dr. Maza. Yang Dr. Maza sampaikan adalah bagaimana kita menghormati kubur dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika lewati kuburan. Itu yang diperbolehkan. Tapi ziarah kubur dengan cara membaca Yasin itu hukumnya haram dan bid'ah. Itu menurut sudut pandang daripada Dr. Maza. Tapi penjelasan Ustaz Abdul Somad rinci serinci-rincinya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Begitulah yang kita baca dalam ulama-ulama, Imam Nawawi. Kalau ada orang di Pekanbaru ini yang tak percaya bahwa bacaan itu sampai pada orang mati, saya tak bisa membuktikan. Karena ini perkara ghaibiat. Saya hanya bisa menyampaikan dalil-dalilnya. Saya tak percaya, kata dia. Ya macam mana membuktikannya? Maka kalau ada orang yang menantang saya, belum ada lagi. Saya tak percaya. Tolong nama kau lengkap sama nama ayah kau. Nanti kalau kau mati, ku kirim. Kalau tak sampai, cepat kasih kabar. Ya betul. Ini kan masalah gaib. Kalau masalah gaib ini yang ditengok adalah dalil. Jelas, dalil harus. Ana Rizki, khirrijin min Ma'had Nuril Hidayah Bengkalis. Sa'usallimukum ya Ustad. Kaifa ra'yukum law nastamir ad-dirasah al-aliyah lakim lan najid ridha min wadi. Bahasa Arab loh. Nama saya Rizki. Khirrijin, khirrijin jamak, mufrad khirrijun, khirrijun. Saya alumni dari Ma'had Nurul Hidayah Bengkalis. Sa'as'alukum, saya mau bertanya ke Ustaz. Kaifa ra'yukum law nastamir dirasah, nuwasil ad-dirasah. Laisa nastamir, nuwasil ad-dirasah. Bagaimana pendapat Ustaz kalau kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi orang tua tak setuju? Mau melanjutkan perguruan tinggi fil kharijid daulah, mau keluar negeri, tapi mak dia tak setuju. Saya ini adik beradik 2. Saya anak pertama, adik saya berdua cuman. Laki-laki dua-duanya. Tak banyak anak mak saya. Jadi waktu saya lulus mau ke Mesir, berat dia mau lepas saya. Aku anakku 2, tak ada anak betino. Semana nanti aku dah tua. Datang wak saya, abang mak saya, menasihati dia. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan. Wah, luar biasa. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Kalau kau tahan somat ini di celah ketiak, beginilah cuman dia. Tapi kalau kau lepaskan diri belajar, jadi orang dia, mengajar dia, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Betul cakap puasa. Sampai hari ini di mana aja saya tausiah, pahalanya mengalir ke makam almarhum Muhammad.
Masya Allah. Maka ibu-ibu yang sayang ke anak, bukan kalian siapkan anak dalam kelambu, bukan kalian suapi, lepaskan dia sejauh mata memandang. 4 tahun aku tak balik. Kenapa tak balik? Ongkos mahal. Sampai Dia punya apa-apa juga dia. di kepala, jangan aku anak angkat, anak adopsi. Balik. Sampai akhirnya 2017 saya daftar S3 ke Sudan. Waktu itu umur mak saya sudah 70. Baca Quran atas kubur. Nabi kata ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana Quran datang balik kepada tuannya di hari kiamat menolong pembacanya. Jelas lagi. Nabi suruh baca Quran. Dalam hadis ni Nabi suruh baca di mana? Cik jawab kalau pandai. Di mana Nabi suruh baca? Tak ada sebut. Ada sebut tak? Tak ada sebut. Kaedah dia bila tak sebut baca di mana, ikut pandanganmu nak baca di mana pun. Baca dalam masjid, baca dalam rumah, baca kedai, baca tepi patah, baca atas bukit, baca dalam kebun riang, baca di kubur, baca tepi surat, baca kat orang tanah sayur, boleh ke? Sampailah kita buat tempat yang dilarang baru tak boleh. Contoh yang dilarang baca Quran dalam jamban baru dilarang. Tak. Batu ulama mengatakan tidak ada larangan baca Quran di kubur. Bahkan di mana saja kita baca kubur, turun rahmat di situ. Mudah-mudahan rahmat itu dapat ditumpang oleh mayat yang ada di situ. Luar biasa penjelasan Kita pergi tepi laut, kita duduk situ, waktu baca Quran, baca, rahmat turun situ. Kita pergi naik atas lori minyak pula, baca situ, turun rahmat situ. Nampak? Dah boleh tak pakai kebaikan kepada mayat? Boleh. Kata Dr. Wahbah Zurayi, seorang ulama besar yang baru meninggal 5-6 tahun lepas. Okey, ulama besar Syria, pengarang kitab Tafsir Al-Munir, pengarang Fiqh Al-Islami ni, kitab seguni jalur ni kitab sekarang. Faham? Dia kata gua ni. Dia kata iza quri'al Qur'anu summa wuhiba sawabuhu lil mayyit yasilu sawabuhu ilal mayyit biiznillah sawa'un kana ba'idan aw qariban minhu. Jika dibaca akan Quran kemudian dihadiahkan pahala bacaan itu kepada mayat sampai pahala itu memberi manfaat kepada mayat dengan izin Allah, sama ada dia duduk jauh, duduk di rumah baca atau duduk dekat kubur. Jelas teman-teman ya, apa yang dibahas oleh Ustadz Azhar Idrus, hukumnya boleh dan itu dianjurkan. Dan ketika kita baca Quran di atas kubur, maka rahmat itu turun ke dalam teman-teman ya. Maka rahmat Allah akan turun dan akan memberikan cahaya kepada si mayit. Masya Allah, luar biasa. Jadi apa yang dijelaskan oleh Dr. Maza ini banyak kelirunya yang berkaitan tentang ziarah kubur, membaca Quran di atas kubur. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Masya Allah, luar biasa. Kita sudah mengaji kepada 3 ustadz sekaligus ternyata teman-teman. Ada Ustadz Azhar Idrus, Ustadz Abdul Somad, dan Dr. Maza. Yang dimana Dr. Maza mengatakan bahwa ziarah kubur itu hukumnya haram apabila kita membaca Quran surah Yasin. Yang boleh dan dianjurkan dalam syariat Islam adalah kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlil kubur minal muslimin dan muslimat wal mu'minin dan mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, dan seterusnya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Tidak ada ziarah kubur membaca surah Yasin, pangkal Al-Baqarah dan sebagainya sambil tahlil. Tapi apa yang dibahas, dijelaskan oleh Dr. Ustadz Abdul Somad ini sangat-sangat rinci sekali teman-teman. Sedangkan ditambah oleh dan dikuatkan oleh Ustadz Azhar Idrus itu boleh, karena ketika kita baca Quran di atas kubur maka rahmat Allah akan turun ke dalam kubur. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman mau ikut yang mana? Kalau saya sepakat dengan Ustadz Azhar Idrus dan Ustadz Abdul Somad. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang tidak sepakat dengan Ustadz Azhar Idrus dan Ustadz Abdul Somad, silahkan komen. Dan itulah video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, penuh dengan ilmu, penuh dengan keberkahan juga. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel daripada Mer React TV ini. Baik, kita akhiri dengan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Kita ketemu next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.